Kalau kepengurusan betul, nah itu kita masih bisa hitung. Dan satu kecenderungan beta lihat orang itu artinya tidak mau dikoreksi, selalu merasa benar dalam dorong punya tindakan, sehingga apa namanya, penundukan kepada otoritas itu sangat minim sekali. Jadi beta bilang ya, kalau begitu bagaimana bisa punya label hamba kan begitu. Jadi saya tahu, beta pikir ini, aduh, ini orang-orang kata doa per doa saya nggak bisa habis untuk bisa rubah orang punya cara-cara lama kan begitu toh. Makanya saya nggak ada terobosan dalam orang punya pelayanan. Gedung ada, tetapi jemaat makin menyusut dan makin habis. Itu bukti dari situ. Nah memang kalau soal parudi kan lain lagi. Soal parudi itu kan memang terpengaruh. Parudi itu tahu dia penyakit toh Dari pihak luar, dia, ya. dari pihak luar. Ada intervensi. Dia terpengaruh dengan janji-janji yang manis dari pihak luar. Iya. Jadi itu ada intervensi pihak luar dan parudi buka celah, bahkan secara diam-diam itu parudi dibina oleh hamba Tuhan tersebut tanpa ketun tahu. Beta tahu terakhir itu waktu ada yang ngomong ada pembinaan setiap hari Kamis untuk khusus keluarga parudi di luar jemaat. Nah, hamba Tuhan ini yang masuk bina, lalu dia mulai kasih segala program, dia kasih segala janji-janji keuangan, pencairan keuangan dari luar negeri, Pakistan, Australia, dan Malaysia, dan lain-lain. Lalu parudi goyah di situ. Parudi goyah karena uang. Nah, jadi beta bilang, Pak Bung Eli, seleksi hamba Tuhan dari luar. Tidak sembarangan. Jangan hamba Tuhan yang kutu loncat. Kalau bisa cari yang punya penggembalaan, jadi dorang tuh tahu bagaimana menghargai gembala yang merintis dengan susah payah. Kita bilang begitu. Jadi cari pembicara itu kalau bisa gembala atau dia terhisap betul-betul di satu gereja secara penuh. Kalau yang kutu loncat ini kan, aduh, pendeta-pendeta yang khotbah kiri, khotbah kanan, berjalan ke sana kemari. Nah, orang ini sulit dipercaya. Karena saya semua murni kan, saya tahu bagaimana sulitnya merintis jemaat dan merawat jemaat. Kamu harus belajar dari Eli. Lalu beta hamba Tuhan ini kan dia beta minta waktu untuk bicara empat mata dengan dia. Namanya Pak Paulus Go. Minta waktu bicara empat mata dengan dia sampai sekarang ini saya respon. Artinya kita makin yakin bahwa memang orang ini tidak benar. Bicara dia lain, karena dia tentukan pengurus, dia tentukan sendiri toh. Saya bikin pemilihan. Jadi dong bicara dia lain. Nah, jadi terus pola-pola yang terjadi di sana itu kan ada anak mahasiswa teologi yang beribadah di Cengkareng. Beta suka tahu Pak Rudi, Pak, anak-anak mahasiswa teologi ini dia bukan jemaat permanen. Jadi kalau kita fokus namanya juga mahasiswa. Mereka ini hanya kampusnya dekat kita. Dia datang bertamu saja, habis itu dia tamat, dia pergi. Iya, lalu kita bilang begitu orang tua. Tidak selamanya mereka di sini. Jadi fokus kita kepada jemaat lokal. Jadi Bapak Rudi yang fokus ke jemaat lokal, dia tetap fokus di mahasiswa. Karena kalau memang dia fokus di mahasiswa, satu ketika mereka pergi. Jadi itu yang terjadi sehingga kata susah untuk mengembangkan. Tapi memang walaupun kemarin itu anak-anak mahasiswa waktu beta masih di situ, itu sampai luber keluar. Jadi spirit kalau bentuk
bentuk gereja sendiri toh. Sudah, jadi ini kan beta mulai satu persekutuan doa setiap hari Kamis. Nanti persekutuan doa itu orang-orangnya beta minta dorang untuk berjejaring atau membangun satu jemaat di Kapuk. Jadi langkah pertama persekutuan doa kita dapat SDM, dapat sumber daya yang bisa backup beta juga. Lalu katong buka di Kapuk, karena dibuka di Kapuk itu kan butuh pelayan-pelayan yang punya komitmen. Nah, yang kemarin beta bawa Pak Victor itu yang bersaksi itu, Iya. itu salah satu anak rohani yang beta bina. Itu satu, terus ada satu ibu lagi. Lalu sementara beta bina dia. Jadi itu dong yang nanti akan bantu beta di dalam pelayanan karena dong punya Jadi talenta. kumpul jiwa-jiwa toh. Iya, jadi Lalu kita biarkan dekat-dekat begini ketong dekat begini ketong jadi anggota. Kita dan mami jadi anggota dulu. Supaya ketong kasih contoh buat orang toh. ya beta hitung-hitung sudah kira-kira kalau katong galang semua sudah lebih dari 12 orang kalau katong galang semua. Pak Victor, Cinana, 12 orang kalau kali 3 saja sudah 36. ya. Kali 3 saja. Terus katong di rumah saya Istri dengan anak satu toh. katong di rumah saya 6 orang. Hmm. Katong di rumah 6 orang, Pak Victor dengan Cinana 8. Terus Marlin dengan suaminya 10. Terus ada Cidewi dan keluarga, Cisanti dan keluarga, Mona dan keluarga. Sudah 15 lebih. Sudah bisa untuk mulai, tapi karena memang katong baru start ya ini kan harus pelan-pelan dulu. Kita ada ya puji Tuhan kemarin kata super dana doa di tempat yang dong kasih di ruko, satu ruko, dong kasih satu tempat. Jadi mulai perdana di situ, jadi pelan-pelan nanti. Pak Victor punya visi misi bagus ya, bagus juga ya. Untuk pengajar Papi, untuk pendidik, guru. Untuk guru. Jadi untuk guru, jadi untuk memang tahu bagaimana mengajar. Ya beta bilang Papi Wen itu guru dulu, Pak Eli guru, Pak Tomasoa guru. Jadi beta bilang ya Bapak ini guru, jadi sudah jangan Tuhan sudah kasih karunia untuk jadi hamba Tuhan itu. Iya. Malah beta tahu beta dipanggil, tahu-tahu langsung lantik. Beta minta izin, beta pimpin musyawarah kerja gereja. Padahal beta minta izin di Makam Mangga, baru Makam Mangga 2 buah saja. Di Serua. Tuh, ya, tuh Gama sudah panggil.